Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka S. Pramana dengan NIM C1C024-052. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan PPh 123 dan 26 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mekusuta SE dan Ibu Restuhani Alisa. Baiklah, untuk membahas materinya, yang pertama yaitu PPh 123, yang kedua yaitu PPh 126. Baiklah, langsung saja ke penjelasan pertamanya. PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang dikenakan pada penghasilan atas modal, pemberian jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, yaitu tarif pemotongannya. Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah: yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. dividen, B. bukan termasuk premium diskon dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, yang C. royalti, dan yang terakhir hadiah, penghargaan, bonus, dan seterusnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan tetap berlaku. Untuk yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas pertama, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang kedua yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya yaitu contoh soalnya. Yang pertama yaitu atas jasa. UD Rusdi baru berdiri dan meminta jasa dari CV Maju Jaya Prima untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 10 juta. Nah, PPh pasal 23 yang dipotong oleh UD Rusdi adalah 2% dikali dengan 10 juta, didapatlah hasilnya 200.000. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu atas modal. Pada 17 Agustus 2023, PT Sumber Graha Sejahtera mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Selero baru sebesar 30 juta. Nah, PPh pasal 23 ini potong PT Sumber Graha Sejahtera adalah 15% dikali 30 juta. Didapatlah hasil sebesar 4.500.000. Nah, untuk contoh selanjutnya itu atas hadiah. UD Batanghari Indah mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 440 juta sebagai distributor terbaik dari PT Batanghari Tembesi. PPh pasal 23 yang dipotong PT Batanghari Tembesi adalah 15% dikali dengan 440 juta. Didapatlah hasilnya sebesar 66 juta. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu PPh pasal 26. Nah, pengertian dari PPh pasal 26 yaitu adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut. Yang pertama, yaitu atas penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium, diskon dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya yaitu hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, lalu premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan terakhir itu keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Yang kedua yaitu atas penghasilan
yang berupa untuk yang pertama yaitu penghasilan dari penjualan harta Indonesia. Lalu B, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Dan yang terakhir yaitu atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, contoh soalnya yaitu contoh menghitung PPh pasal 23. Tejo adalah karyawan asing pada perusahaan PT Shopee International. Tejo bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Tejo sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan Januari 2023, Tejo memperoleh gaji 4.500 US dollar dalam sebulan. Kurs yang berlaku adalah 15.000 per 1 US dollar. Perhitungan PPh pasal 26-nya yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulan 4.500 dikali dengan 15.000. Didapatlah hasilnya 67.500.000. Untuk penerapan tarifnya yaitu dengan 20% dikali dengan 67.500 didapatlah hasil dengan 13.500.000. Nah, untuk PPh pasal 26 atas gaji TJ bulan Januari 2023 adalah 13.500.000. Nah, kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 23 Nomor 36 Tahun 2008. Tarif dari PPh pasal 23 ini bervariatif dari 2% sampai 15%. Nah, untuk PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran yang berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif pajak PPh pasal 26 adalah 20%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.